Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Ainun, Mas Rival? Baik Bapak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Ini tadi kita baru mengikuti upacara 17 Agustus secara virtual bersama Pak Menteri. Sambil menunggu kita untuk upacara penurunan, kita ngobrol-ngobrol deh. Apa yang ada ingin sampaikan? Biar ya obrolan kita ini bukan obrolan nganggur, tapi obrolan yang berisi, yang mungkin saja bisa menjadi informasi, bisa menjadi ya bagian dari untuk membantu tugas-tugas kita. Kalau ini silakan aja kalau mau ada yang ditanyakan atau mau ngobrol, ya. Silakan. Baik Bapak, dalam rangka 17 Agustus Aku sambil ngopi ya. Silakan Bapak. Kebetulan kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, di mana berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita masih dalam kondisi yang tidak sehat atau pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara, khususnya Indonesia sendiri masih cukup tinggi walaupun segala jenis kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah. Yang mau saya tanyakan ke Bapak selaku Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, apakah sih makna peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, dan apa sih Pak menurut Bapak merdeka itu seperti apa sih bagi Bapak secara pribadi? Jadi begini, kita ini kan punya mandat mengurus desa. Artinya tugas mulia kita adalah memajukan desa. Ini momentum menurut saya pada suasana kemerdekaan ini, meski kita masih di suasana pandemi COVID ya. Karena memang pandemi COVID ini kan ya kita semua, siapa yang mau sih? Tapi kan ini kenyataan yang harus dihadapi dan harus kita sikapi. Karena itu yang pertama, saya berharap tentu tanpa mengurangi rasa cinta tanah air kita, tanpa mengurangi rasa kebanggaan dan kepemilikan kepada daerah dan desa kita, tentu cara memperingati kita harus berbeda. Kita mengikuti PPKM Mikro, bagaimana perayaan-perayaan dilakukan, mungkin lebih tepatnya adalah kita untuk tetap melakukan syukur, berdoa, kemudian kegiatan-kegiatan yang tentu harus memperhatikan protokol kesehatan 5M itu. Nah, dari sisi kata makna merdekanya untuk desa, tentu kita berharap desa ini, kita ini kan sudah berjalan undang-undang desa ini udah 5-6 tahun lah ya, setelah implementasi sejak tahun 2015. Nah, tentu kemerdekaan itu dalam pengertian desa adalah merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kelaparan, merdeka dari ketidakdapatan akses. Nah, artinya kata lain, bagaimana desa ini menjadi maju, mandiri, dan sejahtera. Tepat sekali dengan tema pada saat ini, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya bagaimana desa tangguh, desa ini tumbuh, kan begitu kan? Iya Pak. Ya. Sehingga desa nanti tetap terus tumbuh berkembang, walaupun yang namanya masalah, orang hidup lahir aja itu udah menghadapi masalah, apalagi kita yang dengan bahasa desa maupun negara ini kan gitu. Masalah bukan untuk dihindari, tapi masalah untuk dihadapi, dicari solusi masalahnya. Sepakat? Sepakat Bapak. Gitu. Ya. Sangat-sangat. Yang terkait dengan merdeka, salah satu program dari pemerintah khususnya adalah yang ada di Kementerian Desa ya Pak ya. Iya. Nah itu kan ada terkait dengan penyaluran BLT dana desa ya Pak, BLTDD kita kenalnya. Iya. Nah itu adalah di masa pandemi COVID seperti ini itu pasti ada beberapa kendala yang dihadapi oleh desa, oleh pemerintah daerah, atau bahkan yang aspirasinya beberapa ditampung oleh kita di Kementerian Desa. Itu apa aja Pak kira-kira kendala penyaluran BLTDD di desa? Iya. Jadi gini, saya cerita sedikit nih. Iya. Memang sejak tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID ini kan memang ada perubahan kebijakan nih dalam rangka untuk bagaimana kita mengatasi pandemi COVID di Indonesia ini, dan utamanya kita desa-desa ya terkait dengan di kita. Karena itu dana desa itu di dalam rangka
adaptasi kebiasaan baru yang dalam pengertian sini adalah untuk penanganan COVID. Ini difokuskan yang pertama adalah untuk bagaimana kita untuk bisa pemulihan terhadap ekonomi desa melalui kegiatan bantuan langsung tunai. Itu sebagai bentuk bantalan ekonomi utamanya kepada masyarakat yang memang secara kriteria memenuhi syarat, baik kelompok penganggur, keluarga miskin yang katakanlah rentan sakit menaun dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah melalui program padat karya tunai sebagai konsep untuk memberikan peluang kerja bagi saudara-saudara kita yang di desa yang memang mungkin pada saat ini karena katakanlah putus kerja ya dari mungkin di PHK, kemudian pulang kampung atau di kampung itu sendiri yang kemudian kehilangan kerjaannya ya karena dengan situasi pandemi COVID ini. Termasuk ke para keluarga perempuan yang mungkin selama ini sekarang sulit mencari kerja dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah untuk penanganan pandemi itu sendiri, baik dalam konteks untuk pencegahan maupun dalam konteks untuk penanganannya karena memang ini. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Mbak Ainun terkait dengan kendala dalam PLTDD. Sampai hari ini memang kemarin ada beberapa kendala, diantaranya adalah penyaluran yang tidak lancar. Karena memang setiap bulan disalurkan, dipertanggungjawabkan, direkam baru diajarkan lagi. Nah, hasil koordinasi kita dengan Kementerian Keuangan nih, kemudian dan Kementerian Dalam Negeri karena desa ini kan yang ngurus Kementerian Desa, Kemendagri dan Keuangan. Alhamdulillah keluarlah kebijakan relaksasi. Ya, relaksasi itu bisa dilakukan 3 bulan rapel, walaupun tidak boleh melebihi bulan yang berjalan. Contoh sekarang Agustus ini yang September bisa dicarikan tapi ya belum boleh diberikan. Yang Agustus, yang bulan September. Tahan gitu, Pak. Iya, karena kan rapel. Karena kemarin itu banyak yang masih di belakang bulan berjalan. Contoh Agustus ini masih ada yang di Juni, Juli. Nah, ini kan relaksasi itu apa? Nah, khusus tadi memang ada sekarang saya perhatikan juga ada yang agak spesifik nih. Apa spesifiknya? Ada yang sampai hari ini penyalurannya masih sangat minim. Ternyata yang kami dapatkan informasi ini desa itu kan ada pemerintah desa, ada badan musyawarah desa. Dua-duanya ini sebenarnya adalah yang mengambil peran dalam konteks pemerintahan desa. Kepala desa dipilih oleh masyarakat, representasi atas kehendak masyarakat terhadap pemimpin yang ada di desa. Keterwakilan masyarakat desa representasinya adalah BPD. Pemerintah desa menjalankan pemerintahnya, BPD yang melakukan 3 fungsi. Fungsinya apa? Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, ini saya masih mendapatkan laporan ternyata antara kepala desa dengan BPD nggak akur ini. Padahal sama-sama mewakili rakyat. Nanti bisa-bisa masyarakat yang jadi korban, Pak. Nah, justru itu kasihan kan? Padahal mereka dimandatkan dimandati oleh masyarakat. Nah, sekarang malah cara didikan masyarakat. Nah, ini harus dicari solusi bersama ini. Harusnya dikembalikan. Saat Agustus inilah makna merdeka. Ini harusnya ini benar-benar dimaknai sebagai kemerdekaan yang hakiki lah. Ya, masalah tetap ada, tapi solusi harus tetap dicari. Jangan sampai ini Agustus loh, nanti kasihan masyarakat harusnya dapat, malah rugi kan. Coba kalau APBDes tidak bisa ditetapkan, karena BPD-nya ngotot sendiri, kepala desanya juga ngotot sendiri. Kalau sampai nanti tidak bisa ditetapkan, apa itu diatur loh oleh Kemendagri. Apa Pak sanksinya, Pak? Nah, kalau mereka tidak tetapkan APBDes, dia hanya boleh menggunakan APBDes tahun yang lalu dan hanya boleh melakukan yang dilakukan adalah anggaran yang sifatnya rutin atau operasional. Nah, ini kan yang rugi siapa? Ya masyarakat ya bisa kan gitu. Karena itu perlu ini dicari solusi dan duduk bareng antara BPD dan kepala desa. Mereka sama-sama mewakili masyarakatnya. Sekarang kalau begitu dia mewakili siapa kan gitu. Iya. Benar-benar Pak. Hanya yang terjadi. Nah, tentu ini kan ada mekanisme, ada tahapan-tahapan juga. Pemerintah kabupaten juga demikian. Ada dinas, ada Pak Bupati, ada OPD lain yang sama-sama punya. Iya. Jadi sebenarnya menurut saya menelisiknya begini, kalau masalah itu berulang-ulang berarti ada sesuatu yang salah di sini. Tinggal ditelisik.
yang salah itu sistemnya atau yang salah ini oknumnya kan gitu kan, ya kan? Nah, kalau yang salah sistemnya, aturannya ya kita benahi aturannya. Tapi yang kalau salah oknumnya jangan yang disalahin aturan, ya kan? Iya. Nah, kan gitu. Ya kan, jadi kita bisa lihat nih. Nah, karena memang mengatur desa 74.961 desa itu tidak gampang. Dari Sabang sampai Merauke dengan bermacam-macam budaya latar belakangnya nggak gampang. Tapi saya yakin di antara itu ada benang merahnya yang bisa kita cari, ya kan? Ya. Nah, jadi perlu memang secara kasuistik dipetakan, dikelompokkan, dan ini sebenarnya menjadi ruang-ruangnya. Memang komunikasi, dialog, musyawarah, saling terbuka itu penting untuk mencari sebuah solusi. Sungguh luar biasa nih Bapak. Dengan pengetahuan memang Bapak dari level terendah dulu waktu masih tugas di Timur sampai sekarang di sini. Pengalaman udah luar biasa, pasti tahu lah permasalahan di bawah itu seperti apa. Belajar dari pengalaman. Enggak, ini juga apa ya? Karena kan ya katanya kita setiap hari ini harus belajar. Benar. Ya belajar itu ya belajar kepada orang lain. Saya sebenarnya belajar juga sama kalian saya. Kalian baca itu saya dengerin ya, itu kan sebenarnya saya belajar juga. Jadi kita jangan pernah merasa puas terhadap pengetahuan dan ilmu. Baik itu yang mungkin tertulis secara formal dalam pendidikan formal ataupun mungkin pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan entah dari ya tadi kayak cerita gini sebenarnya saya juga ngambil juga ilmu dari kalian itu. Kita yang banyak belajar ya dari Bapak. Oh ya Pak, maaf kembali ke urusan BLT ini Pak. Menurut saya BLT kan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang diambil karena situasi yang seperti ini. Dan BLT itu kan sifatnya rutin tiap bulan, dan yang saya tahu tidak hanya Kementerian Desa yang mempunyai program serupa. Mungkin ada dari Kemensos dengan bantuan langsung dari PKH-nya dan dari mungkin ada yang lain juga ya yang saya baca di media sosial itu. Ini hubungannya dengan keterpaduan data Bapak. Karena masih banyak ditemukan di lapangan bahwa satu keluarga dapat beberapa bantuan. Padahal di ketentuan yang BLT ini hanyalah untuk mengcover kepala keluarga yang tidak tidak menerima bantuan sebelumnya yang dari kementerian lain gitu Pak. Dan data-data ini sangat banyak Pak. Ada yang data yang double, ada keluarga double, ada yang keluarga yang hanya tidak mendapat apa-apa. Bahkan ya sempat saya dengar ada oknum kepala desa yang hanya seputar ikatan keluarga yang mendapat lebih. Itu gimana menurut Bapak? Begini, memang mungkin di awal dulu ya, begitu ada pandemi COVID, semua diperintahkan untuk melakukan pendataan kebutuhan ini. Itu menurut saya sebuah dinamika yang wajar dalam konteks semua karena lagi mengumpul data. Tapi semakin ke sini, data itu saya yakin akan semakin sinkron. Contohnya yang kita gunakan dari BLTDD. BLTDD itu cara pendataan itu menurut saya yang paling sangat objektif di antara pola pendataan yang lain. Kenapa saya katakan paling objektif? Yang pertama, pendataan itu dilakukan oleh relawan desa. Jadi orangnya yang ada di desa itu. Kemudian dari pendataan relawan desa ini yang dibentuk oleh desa ya. Kemudian dari pendataan ini dibawa ke Musdesus, musyawarah desa khusus. Maksudnya adalah memusyawarahkan terkait dengan hasil pendataan ini. Di musyawarah itu apa? Di antaranya dibahas si A itu kan syaratnya untuk bisa masuk ini tadi saya contohkan, misalnya dia punya penyakit menaun. Kedua, misalnya tadi dia pengangguran. Ketiga, dia belum terdata sebagai DTKS, atau saja bisa jadi dia dia memenuhi syarat tapi terdata tapi tidak mendapatkan. Tidak mendapatkan. Nah, di sini dibawa di Musdesus, kemudian dimusyawarahkan di sini. Setelah Musdesus memutuskan di antara nama-nama ini kan sangat objektif nih. Maksudnya objektifnya itu dengan tanda semua niatnya bagus ya. Bukan niatnya ada kolusi di dalam menentukan ini. Nah, di musyawarah itulah begitu ada ini. Nah, dari sisi itu kemudian setelah dimusyawarahkan begitu ini nanti ditetapkan oleh kepala desa dari hasil
Musdesus tadi. Sehingga di sini benar-benar kondisi objektif. Nah, ketika ada data lain yang lagi masuk tadi kan Pak Kepala Desa ini pegang nih, nanti bisa disandingkan. Contoh dari TKS yang dari Kemensos. Oh, orang ini masuk di Kemensos, ya berarti salah satu harus di cancel. Atau sebaliknya, itu sebaliknya. Ketika sudah menerima BLT, nah yang dari DTKS ya tidak dibayarkan. Jadi tetap akuntabilitasnya tetap harus dijaga. Kalau sekali diberi, pasti nagih Pak ke depannya kalau nggak ada gitu. Ini di mana ya bantuan yang kemarin gitu. Kalau Bapak gimana kebijakan ke depan untuk BLT ini Pak yang sudah direncanakan? Jadi kembali ya, BLT itu kan sebagai bantalan ekonomi terhadap salah satu bantalan ekonomi penanganan pandemi COVID-19. Situasi 2022 kita belum bisa prediksi dengan kondisi sekarang. Walaupun saya yakin kita semua berdoa, berharap mudah-mudahan pandemi COVID ini segera hilang kan. Amin, dan saya yakin. Nah, karena itu melihat kondisi ini untuk kebijakan di tahun 2022 ini sesuai dengan juga koordinasi dan arahan dari termasuk Kementerian Keuangan, hasil kita rapat-rapatnya ini memang 2022 ini kayaknya masih nggak jauh beda dengan kondisi di tahun 2021, sehingga masih kemungkinan program itu masih tetap akan dijalankan.